Oke, udah jam 1, kita langsung mulai ya Mas Rehan. Eh, Halo, selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi penyelenggaraan webinar ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal lebih mengenai pembahasan hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai teknikal dengan Mas Rehan dari BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi, tapi sebelumnya pasti kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya sifatnya referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab jadi setiap pelaku pasar modal. Mas Raihan Pratama adalah technical analis dari BRI dan Reksa Sekuritas. Beliau berpengalaman sekitar 10 tahun di industri finance dan capital market sebagai analis sekaligus trader saham, gold, dan forex. Memulai karirnya sebagai investment dealer di Wimova International Investment, lalu menjadi analis sekaligus pengajar di Ellen May Institute, saham rakyat dan analis teknikal di BRI dan Reksa Sekuritas hingga saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar banyak nih dari Mas Rehan, karena memang masing-masing technical analis itu punya satu ciri khas masing-masing. Jadi kita banyak belajar itu banyak mendalami lah apa yang kita bisa ambil dari masing-masing pelaku pasar ya. Oke Mas Rehan, silakan, waktu dalam tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Cerita. Pertama-tama juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir ya, berpartisipasi di dalam acara kita kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuai judul ya, mengenali pergerakan harga saham. Jadi saya coba sambil share screen juga ya. Oke, jadi kenapa sih kita perlu ya mengenali pergerakan harga saham? Yang pertama, karena dengan mengenali pergerakan harga saham ini nantinya kita akan dapat dengan mudah mengetahui pergerakan arah harga itu, apakah dia akan naik atau dia akan turun, atau dia bahkan atau malah dia mendatar ya, atau istilah lainnya sideways. Nah, dari situ nanti kita akan dengan mudah mengambil keputusan apakah kita akan buy, sell ataupun hold ya. Nah, juga kita dapat dengan mudah membuat sebuah trading plan seperti menentukan stop loss, target price, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Kita mulai dari hal yang simpel dulu. Biasanya di dalam pergerakan harga itu kan kita mengenali ada istilah tren ya. Jadi tren ini merupakan kecenderungan pergerakan harga. Biasanya ada tren itu kita sebut tren namanya uptrend atau bullish trend. Ya, nah bullish trend ini biasanya harga itu bergerak naik di dalam jangka waktu atau periode waktu yang cukup panjang, dan secara persentase kenaikannya juga cukup lumayan besar, biasanya bisa mencapai puluhan bahkan hingga ratusan persen. Nah, jika kita bisa membaca pergerakan arah harga ini, tentunya nanti kan kita bisa mendapatkan peluang ya dari kenaikan harga yang cukup signifikan ini, apalagi jangka waktunya juga cukup panjang. Nah, begitu juga sebaliknya, tren yang kedua ada namanya downtrend atau kita biasa sebut dengan bearish trend ya. Ini kebalikannya, biasanya harga itu akan cenderung turun di dalam periode waktu yang cukup panjang, dan juga secara persentase penurunan ini cukup besar, bahkan bisa sampai puluhan bahkan ratusan persen. Dan terakhir namanya sideways ya. Sideways ini sih biasanya dia nggak kemana-mana arah harganya, bahkan cenderung mendatar ya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dengan mengetahui 3 tren ini, tentunya nanti kita dapat, yang pertama bisa mendapatkan peluang keuntungan yang besar jikalau harga bergerak dalam tren yang naik, dan kita bisa terhindar dari resiko penurunan harga yang dalam dari penurunan harga, dari membaca arah tren ini ya. Yang ketiga, kita bisa menghemat waktu. Misalkan kita beli saham, ternyata sahamnya nggak naik, nggak turun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Misalkan kita beli sahamnya lagi sideways gitu kan kita sayang juga ya, rugi waktu. Padahal kita bisa mendapatkan keuntungan di saham-saham yang misalkan masih bergerak dalam tren yang naik. Ya, mungkin kita langsung aja akan coba membaca bagaimana sih kira-kira ciri-ciri saham yang sedang bergerak dalam tren yang naik, downtrend ataupun sideways ya. Jadi kita mulai dulu dari pertama, tren yang sedang naik. Ini sebenarnya cukup simpel ya, karena ini merupakan dasar dari analisis teknikal. Biasanya kita mempelajari bahwasanya harga saham itu biasanya bergerak membentuk pola ya, pola seperti ini.
kita bisa biasa bilang seperti ini ya, primary trend. Jadi ketika harga saham naik sedang tinggi ya, garis yang ini, ini kita sebut sebagai primary trend ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian setelah primary trend ini terbentuk, dia akan koreksi, dan koreksi ini akan membentuk yang namanya secondary reaction ya. Dan selama dia masih uptrend, terus akan membentuk pergerakan harga yang seperti ini. Ya. Primary trend lagi, kemudian secondary reaction, primary trend, secondary reaction, primary trend. Nah, dan ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dan juga secara persentase kenaikannya ini juga cukup lumayan Bapak Ibu semua. Jadi bisa puluhan persen bahkan sampai ratusan persen ya di beberapa saham. Dan biasanya kita juga lakukan marking nih, artinya kita tandain titik tertingginya. Misalkan di sini di high ini kita biasa bilang ini sebagai higher high, kemudian di sini kita sebut dengan higher low, di sini kita juga sebut dengan higher high, ya, di sini higher low. Jadi singkatan apa sih itu higher high? Higher high ini HH ini merupakan higher high, di sini HL higher low ya. Terus ini higher high, di sini higher low, ya begitu seterusnya. Nah, ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang sampai suatu ketika ya harga itu turun di bawah higher low. Ya, terus turun di bawah higher low, dan di sini kita sudah mulai melihat ada transisi ya. Di sini ada transisi di sini ya. Sebentar, transisi yang sebelumnya uptrend bisa menjadi downtrend ya ketika harga turun di bawah higher low. Nah, formasinya akan berubah. Yang sebelumnya primary trendnya panjang, secondary reaction pendek, berubah jadi primary trendnya akan panjang tapi turun, primary trendnya panjang tapi turun, kemudian secondary reactionnya yang naik ya, kayak gini. Nah, ini primary trend lagi, secondary reaction, primary trend ya, secondary reaction. Dan formasinya bukan HH, bukan HL atau bukan higher high, bukan higher low, melainkan sudah berubah menjadi lower low, LL. Kenapa disebut LL? Karena low yang ini lebih rendah dari low yang sebelumnya ya. Di sini kita sebut dengan LH, lower high, karena high yang ini lebih rendah dari high yang sebelumnya. Jadi dia sudah berubah formasi berbentuk lower high, lower low, lower high, lower high ya. Nah, ini ketika dia downtrend ini juga sama ya. Ini akan berlangsung dalam periode waktu yang cukup panjang, dan secara persentase penurunan ini akan cukup besar. Yang tadi kita sebut bisa puluhan bahkan sampai ratusan persen gitu. Nah, ini sebenarnya untuk tambahan informasi ya, untuk para trader ini merupakan informasi dasar atau analisis teknikal dasar yang wajib diketahui untuk trader ini dalam trading ya. Harus bisa membaca tren, karena yang kita sebutkan tadi, kalau kita bisa membaca tren, kita memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan kita bisa terhindar dari resiko kerugian yang cukup besar, dan kita bisa menghemat waktu dari terhindar dari saham-saham yang sideways tadi ya. Kalau sideways ya gimana pergerakan harganya, biasanya sih nggak beraturan ya. Saya kalau dia kadang berbentuk higher high, kadang berbentuk higher low kayak gini ya. Nah kayak gini. Ya biasanya nggak beraturan sih. Ya. Ya ini kurang lebih kita sudah melihat ya pergerakan harga. Misalkan ini saya coba pisahkan, kotak ini sedang downtrend, kemudian kotak yang ini dia uptrend ya. Ya bisa terlihat ya Bapak Ibu semuanya apa sih perbedaannya? Perbedaannya pertama dari segi formasinya ya. Formasi yang pertama ketika di uptrend higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ketika dia downtrend, formasinya berubah ya. Jadi lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan primary trendnya panjang, secondary reactionnya pendek ketika dia uptrend. Kalau dia downtrend, primary trendnya panjang ya. Ketika dia primary trendnya panjang ketika dia turun, secondary reaction-nya pendek ketika dia naik ya.
cukup jelas ya sampai di sini ya. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan coba lihat contohnya ya, contoh realnya di saham-saham seperti apa sih kalau pergerakan harga, contoh nyatanya ya. Coba kita lihat misalkan di saham ya, saya coba share screen dulu ya. Oke. Di saham Medco deh ya. Ini kemarin kita juga sempat ada rekomendasi saham Medco. Nanti coba kita bahas juga bagaimana, kenapa sih kita sempat rekomendasi saham Medco ya. Nah, langkah pertama kita identifikasi dulu trennya ya. Ini kan kita lihat ya, kita mulai dari sini aja, yang kita kotakin ini. Ini apa trennya, apa tadi kita sudah belajar ya. Ini namanya sideways ya, karena dalam periode ini dia nggak naik dan tidak turun ya. Ini kurang lebih dari Mei 2023 sampai dengan Juli 2023, ini sekitar 83 hari ya. Nah, ini cukup panjang juga periodenya, kan sayang juga kalau kita beli saham di sini uangnya nggak kemana-mana. Ya, nah makanya kalau dia lagi sideways, keputusan yang kita ambil adalah wait and see ya. Artinya kita nggak langsung beli. Jadi kita tunggu tren sideways-nya ini berakhirnya ketika harga menembus salah satu titik tertinggi ya, yang di sini. Ini di sebentar ya. Ini di 965 atau titik terendahnya di 840. Jadi kalau dia tembus salah satu ini, misalkan kalau tembus ke atas, artinya ini akan beralih yang sebelumnya sideways menjadi uptrend ya. Terus kalau dia turun ke bawah, biasanya ini akan downtrend. Nah, kalau contoh kasusnya di Medco, ini dia menjadi uptrend karena sudah ditembus titik tertingginya atau biasa kita sebut dengan breakout ya istilahnya. Ini ketika dia sudah breakout di sini di 965, trennya sudah berubah seperti yang kita pelajari tadi ya. Formasinya coba kita gambarkan ya. Ini coba dari sini titik terendah ke titik tertingginya. Ini dia naik bentuk primary trend ya. Kemudian dia koreksi membentuk secondary reaction. Naik membentuk primary trend, turun membentuk secondary reaction. Nah, ini ternyata ketika dia menguat ini tidak berhasil ya, atau tidak berhasil menembus titik tertinggi sebelumnya. Artinya yang seharusnya sebelumnya dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Harusnya kan kalau tembus ini 1705 ini dia akan membentuk higher high. Tapi ternyata dia nggak berhasil ditembus dan di sini dia membentuk lower high. Kenapa disebut lower high? Karena high-nya lebih rendah dari high sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ternyata harga turun di bawah apa? Di bawah lower low-nya ya. Higher low di sini. Artinya apa? Artinya di sini sudah terjadi transisi Bapak Ibu semuanya. Yang sebelumnya uptrend menjadi downtrend ketika harga turun menembus higher low. Ya. Yang sebelumnya higher high, higher low sekarang berubah menjadi lower high. Kemudian di sini lower low, lower high, ya. Lower low ya kita lihat ya. Terus ini lower high-nya di sini. Dan di sini ada lower high ya. Nah, sekarang kita coba hitung persentase kenaikan harga itu selama di uptrend itu berapa persen dari titik dia breakout sampai titik tertingginya ya. Nah, ini sekitar 76% ya. Artinya kan lumayan ya kalau kita bisa mengambil kesempatan ini, apalagi waktu yang diberikan juga ini cukup panjang ya. Ini sekitar dari dia breakout ini sekitar 56 hari. Artinya selama 56 hari ini kan kita bisa mencari momentum untuk entry-nya kan. Dan kita bisa mengambil keuntungan dari situ nantinya. Terus kita coba hitung ya persentase penurunannya dari titik dia breakout ke titik terendah dia breakdown downtrend ya. Ini sekitar 34%. Ini dalam jangka waktu 65 hari ya. Ini sangat disayangkan kalau kita misalkan beli yang downtrend atau kita hold yang downtrend
tentu kita selain rugi waktu ya juga rugi di penurunan harganya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kita gambarkan formasinya ya seperti ini, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Nice. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita kembali lagi ke whiteboard. Mudah-mudahan untuk yang ini cukup jelas ya. Coba kita kembali ke whiteboard lagi. Oke, nah sekarang yang akan kita pelajari, tadi kan kita sudah mempelajari bagaimana pergerakan tren harga ya. Sekarang kita yang menjadi pertanyaan, kapan sih kita melakukan pembelian ya, kapan waktu yang tepat untuk entry. Nah biasanya kita untuk entry itu ada dua tempat ya. Biasanya kita bisa manfaatkan di higher low yang di sebelah sini, atau kita bisa tunggu harga itu menembus higher high yang di sini ya. Berarti kita belinya di sini. Nice. Ya, sorry. Nah, sini ada dua tempat kita buy. Pertama di higher low, dan yang kedua di ketika harga menembus higher high. Nah, tentunya yang ideal adalah kita membeli ketika harga membentuk higher low. Meskipun tidak salah kita membeli ketika dia berbentuk higher high, cuman resikonya tidak sebesar ketika kita membeli ketika harga membentuk higher low. Nah, yang perlu kita ketahui, dalam pembentukan higher low ini biasanya harga akan membentuk pola Bapak Ibu semuanya. Ya, kita biasa sebut dengan istilah chart pattern ya. Jadi di sini, yang di sini ketika dia koreksi, yang di sini koreksi ini, ketika harga membentuk higher low, ya biasanya di sini akan terjadi pembentukan pola, ya. Nah di sini yang saya kotakin merah-merah ini ya, biasanya akan terbentuk pola. Sebentar. Coba kita hapus dulu. Hapus sebentar ya. Nah, biasanya pola itu juga terdiri dari berbagai macam pola ya. Kalau untuk pola yang saya gambar di kotak ini, kita biasanya sebut sebagai pola bullish continuation pattern ya. Nah, bullish continuation ini sebenarnya ada banyak polanya, cuman pola yang paling sering muncul biasanya ada 4 ya. Yang pertama, yang paling umum ini bullish flag. Nanti kita bahas bentuknya seperti apa ya. Yang kedua ada bullish pennant. Yang ketiga ada falling wedge ya. Yang keempat ada descending broadening wedge. Ini karena namanya kepanjangan kita singkat aja ya, jadi DBW. Nah, ini biasanya pola yang muncul ketika harga mengalami koreksi atau dalam proses pembentukan higher low ya. Higher low itu tadi yang di sini ya Bapak Ibu semuanya ya, yang di sini. Nah ini. Dalam proses pembentukan ini biasanya harga akan membentuk pola. Nah kita akan coba menggambarkan bagaimana bentuk polanya ya. Misalkan yang pertama, ini kita hapus dulu ya. Yang pertama ada namanya bullish flag. Kalau bullish flag itu, misalkan ini bentuk primary trend ya, yang panjang tadi, sekarang berbentuk secondary reaction. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, jadi dalam proses pembentukan higher low ini kan higher low, di sini higher high-nya. Ada pola. Kalau kita hubungkan titik tertinggi ke titik terendah, swing high ke swing high-nya, sini, swing low ke swing low-nya, ini akan kelihatan polanya seperti ini. Ini kita sebut flag karena bentuknya seperti bendera ya, Bapak Ibu semuanya. Kita biasanya melakukan pembelian itu ada dua area. Pertama itu di sini, ya. Yang kedua itu di sini. Nah, yang paling umum biasanya orang belinya di sini. Jarang orang beli di sini kecuali dia bisa
menggunakan beberapa indikator yang misalkan seperti moving average, atau dia menggunakan indikator kombinasi ya RSI dengan melihat apakah ada divergence-nya atau enggak. Nah, itu mungkin nanti akan kita coba bahas di lain waktu ya. Untuk sekarang kita bahas yang simpel dulu ya. Yang pertama kita misalkan tunggu dia breakout, nah biasanya potensi kenaikannya itu akan sama dengan tinggi tiang yang ini Bapak Ibu semuanya ya. Tinggi tiang yang ini sampai sini, biasanya dia akan sama tuh naikannya ya. Itu pertama untuk bullish flag ya. Terus yang kedua ada namanya bullish pennant ya. Kalau bullish pennant juga ketika dia bentuk higher low. Jadi ini dia primary trend, di sini secondary reaction berbentuk higher low, tapi polanya seperti ini ya. Terus kalau kita hubungkan titik high ke titik high, titik low ke titik low, nah, seperti ini ya. Di sini higher high-nya tadi, kemudian di sini higher low-nya. Kapan belinya? Kalau belinya ini biasanya bisa dua tempat juga ya, bisa di sini, bisa juga di sini ya. Bisa tunggu breakout atau pas dia koreksi di sini ya. Ini juga kita biasanya kombinasi, bisa menggunakan moving average, atau biasanya kita cari di area-area sini, misalkan kotak ini apakah ada area support atau enggak ya. Nah kayak gitu. Cuman ini mungkin untuk nanti dulu, kita bahas yang simple dulu. Pertama di sini ada ini tadi namanya bullish pennant. Terus yang ketiga ada namanya falling wedge ya. Ini kita gambarkan dulu ya biar nanti ada gambaran. Ini falling wedge. Kalau kita hubungkan titik tertinggi ke titik terendah, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Jadi menyempit ya. Kalau yang tadi kan, kalau yang bullish flag ini dia sejajar. Kalau yang pennant menyempit, kalau yang bullish falling wedge ini menyempit tapi menurun ya. Jadi terus tadi di sini higher high-nya di sini higher low-nya. Ya, entry-nya juga sama, bisa di sini ketika dia breakout ya, atau tunggu di sini melihat area supportnya nanti. Oke, yang terakhir ada namanya DBW ya, atau descending broadening wedge. Kalau di DBW itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk higher high, di sini akan bentuk higher low. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip flag, cuman bedanya ini melebar dia, turun ke bawah melebar ya. Kalau bullish flag kan sejajar, kalau DBW ini dia melebar, turunnya melebar ya. Entry-nya juga sama, bisa entry ketika dia breakout atau entry ketika di sini terjadi kita biasa bilang di sini ada post break ya. Post break, terus di sini biasanya bisa pakai kombinasi juga dengan divergence dengan stokastik atau RSI. Ya, ini dia 4 pola ketika dia uptrend tadi yang perlu kita perhatikan. Mungkin coba kita akan lihat ya di grafik realnya seperti apa. Dan saya akan coba share screen lagi chartnya. Nah, ini kebetulan juga untuk saham Medco, buat rekan-rekan yang mungkin sudah bergabung ya di BRI Dana Reksa Sekuritas, kita pernah merekomendasikan saham Medco ini ketika dia membentuk pola DBW ya. Jadi di sini. Nah, ini kalau kita hubungkan titik high ke titik high, titik low ke titik low. Nah, ini kan dia turun tapi dia melebar ya. Terus kalau kita gambarkan pergerakan harganya seperti ini ya. Nah, terus dia sudah breakout dari polanya, pola DBW-nya di sini sudah ditembus, dan kenaikannya juga ini kurang lebih setinggi dengan tiangnya ya. Coba kita ukur tinggi tiangnya segini, kemudian harganya sudah menguat sekitar bahkan
lebih sedikit ya, dan sudah mulai mengalami koreksi untuk Medco. Dan ini kita sudah sarankan untuk profit taking ya untuk Medco. Nanti kita tinggal tunggu kapan waktu yang tepat untuk entry lagi. Nah, kalau kita kombinasikan lagi dengan apa yang kita pelajari di awal tadi, artinya ini kan trennya masih bullish ya. Coba ya. Kita sambil belajar gimana cara menganalisa juga ya. Ini kan tadi bullish, di sini higher high, higher low. Artinya apa kalau masih bullish? Artinya ini masih akan terus berlanjut kan ya. Selama trend bullish ini belum berubah formasinya ya. Artinya sekarang akan terjadi koreksi dan pembentukan higher low ya. Nanti kita tinggal tunggu nanti higher low-nya ini di mana. Ya, setelah higher low selesai akan berlanjut lagi uptrend lagi. Nah, jadi untuk Medco kalau ditanya view-nya ya ini masih bullish, paling tunggu dikoreksi kalau mau entry ya, seperti itu. Nah, terus ada lagi saham PTBA, kita juga baru rekomendasi dan sudah take profit PTBA. Nah, ini kita udah gambarin ya. Coba kita gambar ulang biar sama-sama belajar ya gimana cara gambarnya. Nah, ini kalau untuk PTBA waktu itu kita lihatnya polanya bukan di bibit ya, tapi ini ada bullish pennant ya. Bullish pennant tuh seperti ini. Nah, di breakout ya. Kalau kita hubungkan titik high ke titik high, titik low ke titik low, dia menyempit ya, sesuai dengan yang kita gambar tadi di awal. Dan di sini sudah terjadi breakout. Ya, dan ini kalau kita ukur tinggi tiangnya, apakah sudah tercapai? Belum ya, masih ada potensi ke 2990. Ini juga bertepatan dengan area resisten di 3000 ya, 2990. Nah, kalau kita hubungkan ya dengan yang kita pelajari di awal tadi, artinya kan ini masih formasinya ini masih uptrend, masih higher high. Ya, di sini masih higher low. Kemudian sekarang dia sedang membentuk higher high. Nah, higher high ini kita belum bisa bilang ini sudah selesai apa belum, siapa tahu masih bisa naik. Cuma yang pasti setelah higher high ini akan membentuk higher low. Ya, artinya ini masih bergerak dalam trend bullish dan masih ada potensi penguatan lanjutan ya. Kalau kita ukur dari harga dia breakout ini, harga tertingginya ini sudah naik sekitar 9% ya. Dari ini kita masih bilang masih baru ya, karena masih 11 hari ya, kurang lebih dari harga dia membentuk pola. Artinya masih ada potensi kenaikan yang cukup panjang ya kalau kita lihat secara teknikalnya. Ya, terus kalau nggak salah kita ada juga saham ini ya, ITMG ya. ITMG ini juga sama. Nah, ini ada pola juga nih. Ini sudah pernah saya gambar juga. ITMG, cuman dia belum naik ya. ITMG bedanya dia sudah breakout tapi dia belum naik. Nah, ini contoh kasus kalau misalkan terjadi harga membentuk pola ini nggak langsung naik ya. Kadang dia ada koreksi dulu, baru setelah itu naik. Nah, ini dia. Nah, ini breakout terus koreksi. Nah, biasanya setelah koreksi ini baru dia akan naik. Maka yang jadi pertanyaan, apakah dia koreksinya cukup sampai di sini atau dia masih bisa koreksi lagi ya. Biasanya saya combine pakai MA20 atau MA60. Di sini kan ada support ya. Kalau MA20-nya itu di 26725, MA60-nya di 26375 ya. Jadi misalkan kita tunggu di dua area ini. Kalau dia nggak mantul di sini, mungkin di dua area ini ya. Nah, batas maksimalnya di mana? Batas maksimalnya di sini. Kalau seandainya dia nggak mantul sampai di bawah sini, artinya ini udah gagal ya. Artinya ini mungkin dia akan downtrend atau bahkan dia sideways ya. Kayak gitu. Jadi ya kita antisipasi juga. Makanya itu pentingnya kita pasang stop loss ya. Kurang lebih ya kayak gitu. Untuk pola-pola pergerakan harga yang ada di market ya, kita sudah pelajari tadi. Jadi tadi kita sudah pelajari. Coba kita balik ke whiteboard lagi ya. Kita sudah pelajari pertama tren, dan kita sudah kasih contohnya
tren itu kalau seandainya dia berlangsung, misalkan uptrend itu berlangsung dalam jangka waktu periode yang panjang, ya, dan persentase kenaikannya juga cukup besar. Dari situ kita bisa ambil kesempatan peluang ya untuk trading. Kemudian kalau downtrend juga penurunannya cukup dalam periode yang cukup panjang. Nah, kemudian kita juga sudah bahas ketika dia koreksi dalam saham uptrend, dia ada membentuk pola biasanya ya. Pola-pola seperti yang kita bahas ini, bullish continuation pattern, yaitu ada bullish flag, bullish pennant, falling wedge, dan descending broadening wedge. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir kali kita akan bahas ya mengenai support resistance ya. Support resistance itu kita akan langsung ambil contoh dari chart aja. Support resistance. Nah, ini ya. Biasanya support resistance itu dibagi menjadi 5 ya. Support resistance itu ada 5. Yang pertama ada klasik ya, support resistance klasik. Yang kedua ada support resistance dynamic ya. Kemudian yang ketiga ada support resistance round number. Yang keempat ada yang namanya Fibonacci ya, bisa menggunakan Fibonacci juga. Cuman mungkin kita nggak akan bahas semuanya, jadi kita kali ini akan fokus kedua dulu, yaitu klasik dan dynamic aja ya. Yang pertama kita bahas dari klasik dulu. Biasanya support resistance itu, kalau klasik itu kita cuma menentukan titik tertinggi dan titik terendah harga aja ya. Misalkan biar nggak bingung ya, kita hapus dulu ini. Untuk ITMG sekarang misalkan, kita lihat titik tertingginya di sini. Ya, ini merupakan resisten karena berada di atas ya, high-nya di sini ya. Ini menjadi resisten, dan misalkan kalau harga mencapai resisten, ada potensi dia tertahan di situ. Ya. Jadi kalau di atas dia namanya resistance. Ya, kalau di bawah misalkan di sini titik terendah atau low-nya, ini namanya support ya. Support. Nah, jadi misalkan kalau seandainya dia sideways, ini dia akan naik dan tertahan di sini, kemudian turun tertahan di sini, dia naik, dia maksimal, dia akan tertahan di sini sampai trennya ini selesai ya. Kalau trennya selesai berarti dia breakout di salah satu resisten atau support ini. Misalkan kalau dia breakout ya di resisten, berarti dia akan bullish ya. Kalau begitu ya. Kayak gini. Kalau dia tembusnya ke bawah, nah ini udah jelas ya. Berarti ini dia akan downtrend ya. Kurang lebih gitu. Nah, ini support resistance yang klasik. Kita tinggal menentukan titik tertinggi harga dan titik terendahnya di mana, ya. Itu cara simpelnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya dynamic support resistance. Dynamic support resistance ini kita biasa menggunakan indikator moving average ya. Boleh menggunakan beberapa MA, biasanya saya menggunakan MA20 dan MA60. Nah, misalkan contoh seperti ini ya. Kalau ITMG ini ada MA20-nya di 26725 tadi. Nah, biasanya ini saya jadikan sebagai area support. Ya. Misalkan dia tertahan di sini, kemudian candlestick-nya juga mendukung. Ya, misalkan ada candlestick reversal, ada pin bar ya, atau bullish harami atau yang lain sebagainya. Dan terus terjadi swing low, biasanya kita manfaatkan untuk buy ya. Apalagi yang pertama trennya masih uptrend, dan juga di sini sudah ada pembentukan pola ya. Kayak gitu. Jadi kita nggak gunakan satu support resistance aja. Jadi kita combine dengan trend, chart pattern, dan juga pola-pola candlestick-nya seperti apa ya. Ini contoh MA sebagai support ya di sini. Ini juga MA juga bisa berlaku sebagai resistance ya. Misalkan di sini ketika dia downtrend, MA ini akan berlaku sebagai resisten. Beberapa kali dia akan tertahan di MA. Kalau dia menguat, misalkan di sini, ya, sini tertahan, sini juga tertahan di area resisten, di sini tertahan ya. Meskipun tembus sedikit, tapi dia tertahan lagi di sini, tertahan sedikit, baru breakout ya. Kemudian di sini MA-nya menjadi support, ya kan? Setelah itu ini udah mulai terjadi gap dan sudah mulai
breakdown lagi ya, kayak gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya simple ya, tinggal dilatih terus. Yang pertama tadi kita ada support resistance klasik, tentukan titik tertinggi dan titik terendah harga. Yang kedua bisa gunakan dynamic support resistance, itu menggunakan garis moving average ya. Dan ini mesti dikombin dengan candlestick, ya, chart pattern dan juga trennya bagaimana. Ya kurang lebih ya seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin kita coba ke sesi tanya jawab kayak cerita ya. Oke. Teman udah banyak pertanyaan. Benar, udah banyak banget antusias dari teman-teman. Thank you banget loh Mas Rehan nih, jelasnya penjelasannya itu sangat bagus ya buat kita yang mungkin yang baru ataupun yang masih belum terlalu mengerti. Ini cukup jelas dan enak gitu untuk absorbnya. Nah memang ini udah ada beberapa pertanyaan nih, katanya gini, Ci, break resist itu gimana caranya bedain break resist beneran atau yang false? Karena seringkali kita breakout, kita HK, ternyata habis itu false breakout. Apakah ini kayak candlestick yang ITMG ini kan atasnya kayak ada jarum tuh, apakah ini indikasi bahwa ini false atau gimana? Atau cara membedakan ini bener-bener breakout yang beneran atau yang hanya tipu-tipu gitu loh, gimana caranya? Iya baik, kalau breakout itu ya, kita membedakan false breakout itu yang pertama, kalau dia confirm breakout artinya ya dia close, harga itu close di atas resisten, misalkan resisten ITMG 27825. Kalau dia close di atas itu artinya ini kan sudah breakout. Kalau sekarang kita belum bisa bilang breakout ya, karena close-nya masih di bawah 27825. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita mengantisipasi ya supaya kita bisa terhindar dari false breakout ini. Biasanya juga kita lihat dari volumenya juga, misalkan di awal ya, misalkan masih pagi dan posisi harganya juga menguji resisten atau breakout sedikit, dan volumenya juga sudah mulai ada peningkatan ya, atau minimal sama dengan volume hari sebelumnya, artinya ini kemungkinan besar dia akan breakout, akan confirm gitu ya. Dan candlesticknya harus impulsif, artinya nggak boleh misalkan breakout kayak gini nih, sebentar, breakoutnya cuma sedikit begini, kemudian ekornya panjang, nah ini mesti hati-hati gitu ya. Meskipun close-nya di atas 27825 tapi masih ada ekor yang panjang, ini kan artinya breakout-nya belum impulsif gitu. Nah kalau bisa bagusnya itu breakout-nya ya seperti ini ya, candle-nya ya bullish, dan ini kita nggak bisa tahu sampai dia close, makanya itu kita belum bisa tahu. Kita untuk membantu ya kita konfirmasi dengan volume tadi ya, dibantu dengan indikator volumenya. Tapi kalau misalnya walaupun ngebentuk jarum ya, atasnya itu kan panjang, berarti waktu di harga atas ini kelihatan banyak trader yang jualan atau scalper mungkin yang udah beli kemarin, terus pagi mereka jualan, makanya tutupnya kan atasnya kayak jarumnya tuh panjang. Tapi ini masih cukup oke kan ya, belum menandakan bahwa ini saham akan terjadi pembalikan ya. Kalau yang sekarang, kalau yang sekarang sih kita lihatnya ini belum, ini masih wajar ya. Artinya kan ini yang dikhawatirkan kalau dia beli di sini, kalau dia beli breakout. Nah, kalau secara tren sih ini masih aman. Kalau saya sih lihatnya ya, untuk ITMG ini ya paling dia naik ke sini, ketahan sedikit, koreksi. Ya paling dia nanti akan tertahan di salah satu area support ini, baru nanti dia naik lagi. Biasanya saya suka ngelihat di sini ada ini. Namanya demand zone ya, di sini juga ada demand zone. Ada kotak ini. Berarti emang kita nggak bisa tahu bahwa ini false breakout atau breakout beneran di hari yang sama dong. Kita mesti lihat istilahnya beberapa hari dong. Kayaknya kadang-kadang kan abis breakout dia kadang ambil jeda dulu ya, istirahat. Iya, koreksi dulu. Koreksi dulu, terus besoknya baru kalau memang itu masih bagus atau masih ada flow buy, itu kan dia biasa lanjutin lagi. Jadi belum tentu dong. Berarti paling kita jaga dengan stop loss aja ya. Begitu kita masuk kita udah punya plan bahwa nanti aku stop loss di support sekian. Kalau udah gagal baru aku cut. Mungkin lebih tepat begitu ya. Karena kita nggak bisa tahu nih hari ini kita beli kena tipu atau enggak gitu kan. Ya betul. Soalnya kan yang pertama ya, yang penting kita tahu arah harganya naik. Dan misalkan seandainya terjadi koreksi dan koreksinya itu masih wajar, dan kita tahu supportnya di mana,
dan kita sudah menentukan stop loss kita di mana. Kayak gitu. Ini kan kita sudah buat trading plan gitu. Iya, benar. Oke nih, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada satu pertanyaan dari aku yang mengenai saham Eral. Menurut kamu bagaimana? Kemarin kan sempat rame. Eral. Oke. Ya. Ini kan naik nih, volume dengan volume. Nah, ini koreksi berhari-hari, tapi volumenya itu kecil. Nah, indikasinya kalau menurut kamu ini bagaimana? Kalau menurut aku, kalau aku lihat dari ini sih, aku bilang buyer itu masih di dalam. Jadi kelihatannya konsolidasi dulu. Karena kalau memang dengan volume yang cukup besar dan peningkatannya harga gitu tinggi, kalau memang ini koreksi, kan harusnya koreksi dengan volume yang lanjut ya, besar ya. Ini kan volumenya makin lama makin mengecil. Menurut kamu nih gimana ya? Ya kalau dilihat dari segi volume, artinya koreksinya ini masih wajar ya. Iya, karena harga turun, volumenya sedikit, artinya masih ada peluang harga naik gitu ya. Cuman kan kita mesti lihat juga karakteristik pergerakan harga saham Eral ini. Kalau kita lihat storiesnya ke belakang, ini kan cukup volatil ya. Iya, tipis. Beberapa kali ekornya juga panjang-panjang, dan ini kadang kita juga agak sulit kalau untuk saham-saham yang tingkat volatilitas harganya cukup tinggi untuk dianalisis. Paling yang bisa kita lihat secara analisis trennya, ini kan koreksinya kalau kita gunakan Fibonacci harusnya ini udah di bawah 50% ya. Nah, artinya ini di bawah 50% dan di bawah 61,8. Artinya tren bullishnya mulai melambat. Ada potensi, benar tadi kata Cerita, mungkin akan ada konsolidasi dulu karena koreksinya terlalu dalam nih Cerita. Terus juga posisi harganya juga sudah di bawah moving average ya. Dan saya biasanya pakai demand zone, ini juga sudah mulai turun di bawah area demand zone ini, jadi ini mesti hati-hati kayak gitu. Walaupun seandainya terjadi rebound, kan sudah ada resisten ini di sini, resisten MA-nya ya. Iya. Takutnya nanti ketahan di 316 atau 324 yang di MA20 ini kayak gitu. Karena ini kan kemarin itu dia masuk di area yang nggak kemana-mana itu loh. Itu kan lama tuh, lagging lama, tiba-tiba di breakout dengan big volume. Volumenya besar, iya itu kan lama tuh, laggednya tuh, sideways-nya lama banget. Kalau kita tarik kan lumayan panjang sideways-nya, dan kemarin itu ngebentuk pattern yang double bottom ya. Ini double bottom atau rounded bottom atau gimana nih? Nah, makanya ini yang besar ini ya? Iya, makanya aku pikir wah breakout harusnya bagus, walaupun abis itu terkoreksi. Memang kan ada beberapa penyebab juga, seperti saham Era Jayanya itu terkoreksi karena laporan keuangannya kalau nggak salah kurang begitu bagus. Jadi ada impact juga dari saham grup. Nah, mungkin karena itu. Tapi kalau aku lihat nih turun tapi volumenya mengecil, jadi kelihatannya masih ada satu keyakinan bahwa kalau saham-saham retail itu istilahnya rally, ini masih ada potensi menarik gitu di balik ini semua. Ya, memang kalau secara tren sih betul kata Cerita, kan ini kan sudah konsolidasi panjang, terus breakout ya. Cuman masalahnya ini nggak langsung naik tuh. Maksudnya koreksinya juga cukup dalam. Paling kalau kita lihat ini kemungkinan besar ini akan balik konsolidasi lagi nih Cerita. Yang penting nanti dia nggak turunnya nggak di bawah 290 aja. Gitu. Iya. Oke. Baik, kita akan menjawab pertanyaan berikut yang di sini, dan di YouTube semua juga ada pertanyaan. Kita coba jawab dulu yang di sini ya. Mana sih tadi aku lihat? Tadi ada yang nanya, mengetahui nih. Bagaimana mengetahui saham akhir dari fase konsolidasi? Misalnya kayak saham, dia nanya review saham IMAS dan Archie. Ini kan memang juga saham yang tipis-tipis juga ya, mirip-mirip sama kayak Eral. Kalau lagi nggak main, volumenya nggak ada, harganya nggak kemana-mana, tapi sekali jalan bareng-bareng begini tuh bisa rally lumayan jauh. Ya untuk saham IMAS pertama ya. Memang betul ya, ini trennya sideways terus. Cuman belakangan ini menarik karena kita lihat di sini sudah mulai ada pantulan di area demand zone. Ya, di sini.
Terus juga candlestick-nya juga bullish, posisi harga di atas MA20 dan MA60. Nah, kalau kita lihat sini masih ada potensi lanjut menguat ya, minimal ke area resisten sini. Kalau berharap uptrend sih saya saranin jangan dulu karena dia masih jauh ya. Paling penguatan ke harga ke area resisten dulu aja. Kalau uptrend sih masih jauh. Apalagi ini pergerakan harganya cukup volatil. Takutnya nanti seperti saham Eral tadi ya, dia breakout terus dia koreksinya cukup dalam. Ya, misalkan kayak contoh ini aja yang di sini kan kita lihat konsolidasi, ya kan? Terus breakout. Iya. Kan harusnya kan uptrend ya, terus dia lanjut koreksi lagi ya. Konsolidasi ini mirip lagi. Iya, mirip sih. Ya, jadi untuk sementara sih jangan berharap uptrend dulu ya. Yang penting dijagain aja kalau sudah punya level stop loss ya, stop lossnya misalkan kalau untuk Imas ya minimal di berapa ini. Mungkin kalau kayak begini lebih cocok untuk di tradingin atau di scalping gitu kali ya. Misal kita beli di support terus begitu nyentuh resist kita jual dulu karena kelihatannya arahnya masih sideways. Bisa swing trade, bisa day trade ini untuk Imas. Kalau untuk trend following belum ya, karena masih jauh sih kalau kita lihat. Asalkan mau sabar kayak gitu. Sabarnya didiemin terus selama dia masih di atas support 13-15 kayak gitu. Memang kan seperti yang kita bahas tadi, kalau di uptrend ya lama nunggunya kan. Iya. Sideways juga lama. Oke, terus kalau saham Archie bagaimana? Jadi Archie, ya. Kalau untuk mengetahui akhir dari fase konsolidasi, kalau dia breakout dengan volume ya? Ya, bisa dengan volume, bisa juga dilihat candlestick-nya impulsif atau enggak. Oke. Impulsif itu berarti full body-nya tebal gitu, bukan? Ya, full body tebal, boleh ada ekornya, cuman ya nggak terlalu mendominasi. Masih mendominasi bodinya. Ya, kalau untuk Archie ini, kalau saya lihat sih ini malah cenderung downtrend ya. Ini masih hati-hati. Atau antara downtrend atau akum? Enggak. Ini kita belum bisa bilang akumulasi. Kalau akumulasi itu biasanya panjang, karena ini sideways-nya ini masih baru. Takutnya ini dia masih dalam pembentukan ini apa namanya? Bentar ya. Ya, pembentukan higher low. Higher low ini kan biasa lower high ini kan biasanya tadi kita bahas ya. Iya. Kalau di uptrend pas dia bentuk higher low ada pola. Kalau ini sini dia bentuk lower high, dia biasanya juga akan bikin pola. Di sini sih belum kelihatan polanya. Di sini belum kelihatan sih polanya apa. Ya untuk sementara mungkin dia masih ya flag, mungkin bearish flag ya. Jadi mesti hati-hati aja. Karena tren utamanya kan juga masih bearish. Kalau terlanjur beli ya dijaga aja stop loss-nya di bawah support 338 gitu. Iya, soalnya ini agak aneh sih, dengan harga emas yang tinggi begini, sahamnya itu kayak enggak terlalu rame gitu loh. Tapi turun-turun nanti ada yang beliin, habis itu diturunin lagi. Nah, menurut aku ini ada something yang enggak kayak nggak sinkron dengan harga emas yang lagi tinggi, kok saham emas yang lain naik, kok ini nggak mau naik gitu. Kelihatannya menurut aku kayak sengaja ada yang nggak mau ini saham naik dulu. Itu pemikiran aku pribadi ya, bisa salah gitu loh dari kacamata yang non teknikal. Tapi kalau mungkin dari segi teknikal kelihatannya kurang kondusif ya untuk dibeli ya, karena memang belum ada strong indikasi saham ini akan naik gitu kan. Ya, pertama dia masih bearish, yang kedua dari historisnya juga kan kelihatan ini volatil banget ya. Banget. Cukup tinggi, jadi ya biasanya sih yang kayak gini kita hindari sih. Iya, buat trading karena belum ada chart pattern yang bagus, belum ada indikasi yang positif ya kurang menarik sih. Oke. Ini tadi sebenarnya banyak banget yang nanyain mengenai BBTN dan BRIS juga. Sama ada. Boleh. Coba bahas BBTN. Ya. BBTN ya paling kalau kita bahas dari trendnya ini masih uptrend kayak gitu ya. Terus juga kemarin sempat koreksinya sudah mulai menguat. Ini agak sulit ya, karena kalau kita lihat di daily chart-nya candle-nya cukup besar-besar. Kalau kayak gini sih biasanya saya coba beralih ke weekly-nya ya.
Kamu biasa pakai biasa pakai daily kan ya? Ya biasanya daily. Ini karena cukup volatil aja kita coba ke weekly. Kalau day weekly-nya sih ini masih menarik karena konsolidasinya juga sudah breakout ya. Terus koreksinya masih wajar, dan kalau kita lihat di sini ada demand zone dan juga bertepatan sama support MA. Ya, entah nanti dia koreksinya akan ketahan di sini atau nanti sebelum mencapai sini nanti dia akan koreksi, nanti kita tinggal tunggu aja candlestick-nya yang muncul seperti apa. Kalau di daily-nya sih untuk saat ini sih masih spekulatif ya untuk buy, karena saya lihat ini candlestick-nya cukup turunnya ini cukup kuat, terus candle-nya merahnya cukup besar ya. Di sini sih memang ada bullish harami ya, tapi breakout bullish haraminya pun nggak impulsif ya, karena setelah candle hijau ini dia turun lagi. Iya. Jadi ini masih spekulatif sih kalau mau. Ini bisa potensi jadi bullish penan nggak? Bullish penan, oke. Nah, ini bisa kalau misalkan nanti ada rebound. Iya, ini kan kayak gini ya. Iya. Turun naik, turun. Ini kita belum tahu ya, apakah nanti koreksinya berlanjut atau dia masih mau naik. Kalau dia masih mau naik ya berarti sampai sini kayak gini. Yang penting jangan sampai dia turun di bawah ini aja. Berapa? 13.45 ya. Yang penting kan kita jagain higher low-nya selagi dia masih bullish tadi. Oke. Tadi BRIS ya? Iya, BRIS banyak banget yang nanya mengenai BRIS karena memang habis naik kencang, terkoreksi. Apakah ini koreksi yang sehat atau memang udah saatnya untuk take profit? Ya, oke. Ini all time high ya? Oh enggak. Oke, untuk BRIS di sini kita lihat ada resisten ya. Kalau kita mundur ke belakang di sini ada area resisten. Kalau kita pakai body ini udah kena, resistennya udah kena, dan wajar kalau dia koreksi. Paling langkah selanjutnya yang kita perhatikan, yang kita lakukan, kita mencari di mana area supportnya ya. Kalau saya lihat di sini ada 2 demand zone ya. Demand zone pertamanya di sini di antara 2 area ini ya. Jadi untuk sekarang sih actionnya buat yang belum punya masih wait and see, tunggu candlestick-nya bagaimana, apakah nanti dia memantul di 2 area kotak ini. Kalau dia memantul, ini boleh ya, dimanfaatkan untuk entry. Kalau sekarang sih masih wait and see. Kalau sudah punya misalkan, ini harusnya sudah jual ya, karena di sini ada resisten horizontal ini sudah tertahan. Kalau untuk swing trade ini sudah jual mesti. Berarti kalau misalnya udah jual itu bisa buyback itu sekitar berapa, 2.500-an itu ya? Di kotak yang ya, di 2 kotak ini. Nanti kita tinggal tunggu candlestick-nya gimana. Jadi tetap tunggu konfirmasi candlestick-nya gimana. Kita nggak langsung buy. Takutnya kan kita nggak tahu nih candlestick-nya kayak gimana nanti. Oke. Kemudian next ada pertanyaan apa lagi nih? Sebentar, kita akan jawab satu-satu. BRIS trennya bagaimana? Trennya masih uptrend kan ini kan? Oh iya, ini ada yang nanya mengenai TPIA dan cuan. TPIA dan cuan menurut aku saham-sahamnya Pak Pepe itu agak susah loh diprediksi dengan chart. Kadang-kadang chartnya kayak TPIA yang kemarin tuh naik tinggi banget kan, semua orang wah ini mah udah bakalan tinggi banget, kayak modelnya SSIA bakalan break karena break triangle jadi targetnya tuh bisa di atas 10.000. Ternyata koreksinya jauh banget gitu loh. Barangnya Pak Pepe menurut aku agak susah dipakai technical murni sih, kadang mesti kombinasi feeling sama lihat pergerakan hari itu sih. Tapi kalau misalnya pakai technical, untuk TPIA-nya bagaimana? Ya, untuk TPIA secara technical memang ini enggak sangat volatil ya. Iya. Kalau sangat volatil ini biasanya kita coba ke weekly. Oke. Karena di weekly juga ini masih volatil ya. Benar. Susah sih, aku bilang agak susah. Jadi aku kadang cuma ngeliat pakai mata aja. Wah ini kayak barang. Kadang kalau kita lihat ada buyer seller itu kadang-kadang bayarnya dominan, makanin terus harga naik pelan-pelan. Nah begitu konfirmasi pas dia dari turun ke bawah itu dia belok mulai ngebentuk kayak mau rebound, itu baru masuk biasanya gitu. Nah sama nih kalau turun juga, kalau punya ya pasti mungkin lebih baik
dijual dulu, tapi ini udah deket-deket area beli loh, kayaknya sekitar 48.50 area aku mau beli deh buyback. Ya kalau kita lihat lagi koreksinya ini lagi di area demand juga kan, terus dekat sama area support MA. Iya. Ya paling nextnya kita tinggal tunggu aja kalau misalkan dia mantul di sini, terus penurunannya melambat ya, arti penurunannya melambat sebenarnya kan candlenya besar, terus next candlenya kecil-kecil, terus didukung candle berikutnya udah mulai hijau. Nah, di situ mungkin kita baru confirm untuk buy ya. Kita bisa tunggu candle formasi candle misalkan bullish harami, engulfing, yang lain sebagainya kayak gitu. Memang betul ini area buy sebetulnya. Memang sebetulnya, tapi kan kita lihat juga volatilitas harganya cukup tinggi banget. Ya, kita siap apa enggak dengan risikonya gitu. Paling kalau misal mau istilahnya spekulasi buy, mungkin stop lossnya udah mesti disiapin di begitu masuk kita udah siap nih cut lossnya di berapa gitu. Tapi nih barang begitu kamu cut bisa rebound, barangnya agak susah sih. Iya, ini apalagi candle ini cukup besar ya. Iya, lihat aja gapnya jauh-jauh begitu. Kayak gini loh, udah kelihatan bullish banget, orang semua bullish, tiba-tiba dia bisa kasih surprise yang turunnya langsung jauh gitu kan, candle-nya gede-gede makanya kan, barnya tebel, turunnya langsung gede-gede, naik juga orang pikir ini mah beres, koreksi ini mah technical rebound, ternyata dia rebound beneran. Ya memang harus. Paling biasanya kita batasin aja sih universe-nya misalkan ya, kalau untuk mau yang aman kita batasi misalkan di Kompas 100 aja, itu pun kita tetap filter lagi, misalkan cari histori pergerakan harganya gimana nih, apakah dia pergerakan harganya nih masih wajar atau kadang dia sangat volatil, misalkan kalau TPI ini kan volatil banget nih, misalnya kayak gitu kita hindari, atau misalkan kalau mau trading ya trading jangka pendek aja gitu. Iya, udah serasa trading kripto ini mah, lihat aja chartnya begini. Habis sideways panjang, breakout, naiknya udah kencang, udah berapa kali lipat, terus turun. Dan memang dia banyak dipengaruhi sama rumor, seperti masuk ke salah satu indeks. Tapi kalau kita lihat kayak cuan, nah ini kebetulan juga ada yang nanya mengenai cuan juga kemarin masuk ke indeks, tapi ternyata malah koreksi gitu. Jadi ya jadi kayak masuk ke indeks atau enggak, kayaknya nggak tahu deh apakah akan sepengaruh itu lagi nantinya kalau kita lihat saham cuan. Walaupun cuan kalau orang bilang kemarin koreksi dalam minus 15%, tapi kalau kita hitung-hitung kalau kurang lebih jualan sekitar 100M, sedangkan market cap-nya 56T ya. Jadi sebenarnya walaupun kelihatannya besar jualannya dibanding market cap itu sebenarnya nggak gede. Tapi ini nggak tahu deh chartnya gimana nih. Kalau lihat chart sih pastinya kurang menarik ya. Kurang menarik betul. Udah mulai downtrend ya cerita ya. Iya, kurang menarik. Tapi terus kemarin rebound ketahan juga di MA20 ya. Iya. Tapi saham-saham kayak gini kadang-kadang suka di drive juga sama news. Dimana cuan itu kan baru akuisisi Petro. Jadi memang banyak sekali kemungkinan yang rumor ya, maksudnya akan banyak akuisisi yang akan dimasukin ke cuan, karena kemarin seperti kita tahu kan IPO dari harga bawah, kemudian naiknya tinggi banget. Nah naik tinggi banget, ya terus nggak lama diakuisisi Petrosi. Dan ada kemungkinan dia juga masih akan melakukan akuisisi lain, seperti kemarin juga ada akuisisi anak usahanya Indika yang namanya Mutu, bukan Mutu yang listing ya, Mutunya anaknya Indika. Dan masih banyak akuisisi lain. Jadi barang kayak gini juga volatile-nya sangat susah, kadang-kadang susah dibaca kalau untuk teman-teman yang kayak risk profile rendah atau kayaknya nggak biasa dengan saham yang naik. Dia bisa tiba-tiba ARB loh hari itu loh, ARB wah gila udah serem banget kan, ARB tutupannya bisa hijau. Iya tuh ada satu hari yang ARB dengan sempurna tutupannya hijau. Nah gimana kita bisa ngecek dengan technical, maksudnya ya bisa, tapi kan kadang-kadang bisa meleset karena pergerakannya itu suka di luar nalar. Ya kan kalau technical nih kayak gimana nih?
ya kayak itu tadi ya, paling kalau kita udah tahu kan misalkan pergerakan harganya sangat volatil ya, itu memang agak sulit kalau kita mau analisis pergerakan harga secara teknikalnya. Paling kita antisipasinya juga gunakan time frame yang lebih kecil, itu bisa juga time frame yang lebih besar, tapi itu juga bisa salah juga kan. Yang pergerakan harganya stabil aja bisa salah, apalagi yang seperti ini gitu. Jadi ya saran saya sih kalau misalkan ada pilihan yang lebih baik dan arahnya masih naik ya bisa di switch ke sana. Cuman kalau misalkan emang ada rumor-rumor yang positif ya, misalkan yang kayak dibilang tadi akuisisi ya, tetap kita tunggu, kan ini arah trennya turun, kita tetap menunggu, misalkan dia akan balik arah minimal menjadi uptrend, ataupun dia mau rebound, kita lihat candlestick-nya gimana. Tetap kayak gitu sih, combine. Udah gitu repotnya ini kan saham grup, salah satu grupnya naik kencang, kadang-kadang ini ketarikan naik walaupun dia nggak ada berita gitu. Misalnya ada salah satu grup, contoh misalnya TPI naik kencang, ini bisa rebound. Ntar ada salah satu yang turun gede ngikut gitu loh. Kadang-kadang kesulitan dari saham grup ya begitu, karena salah satu grupnya juga suka tarik-tarikan gitu loh. Kadang wah ini sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada bad news, nggak ada good news ya, biasa aja. Tapi ada salah satu sahamnya mereka yang turunnya juga nggak ada news, cuman karena udah naik tinggi ya ada yang profit taking, saham itu turun nyeret saham-saham yang lain. Nah itu juga yang membuat saham grup yang apalagi yang tipis kayak gini dan volatilitasnya sangat tinggi ini menjadi agak sulit dibaca. Kadang-kadang ya udah pakai candle ya, kalau nggak ya kayak gini kan udah 3 hari nih candle merah, 4 hari candle merah ya. Kalau mungkin mau beli, kalau udah ada candle hijau, udah ada perlawanan, buyer udah mulai masuk, mungkin baru bisa spekulasi buy kali ya. Itu pun untuk jangka pendek dulu, karena kan arah trennya masih. Apakah ini akan jadi sideways atau dia akan turun lagi, memang agak sulit dibaca. Nah kebetulan ada juga nanya mengenai Barito, kebetulan kita bahas si saham grup yang sama. Kalau Barito kemarin aneh lagi, udah cakep tuh, udah 1050, 1055, bisa berbalik ke koreksi lagi. Ini dia. Ya ini berarti artinya yang pertama tren utamanya masih beres ya, terus kemarin breakoutnya gagal, artinya ini masih sideways ya cerita. Benar. Masih sideways ini. Jadi ya paling kita tunggu sekali lagi, cari high-nya di mana ya, tunggu breakout lagi gitu. Dan breakoutnya tadi dengan cara tadi, misalkan candlestick-nya impulsif, terus juga kita lihat volumenya gimana pada saat dia breakout ya, ada peningkatan atau enggak kayak gitu. Ya kita tunggu lagi sih kalau untuk BRPT ini. Nah bisa juga BRPT ini abis sideways panjang, karena kemarin kayak yang kemarin tuh 1050 ya sebelumnya, dan sempat udah 1055. Tapi karena kemarin Jumat itu kebetulan memang ada rebalancing dan ada ex dividend dari BNI kan, itu lumayan gede ya, pagi-pagi udah koreksi. Jadi marketnya memang minus 100 lebih sih Pak kemarin. Jadi menurut aku kadang-kadang ya plus Jumat lagi, terus saham yang grupnya harusnya masuk FTSE syariah, tapi ternyata nggak begitu ada yang beli, malah terkoreksi. Jadi ya candle-nya itu kayak jadi merah lagi gitu. Tapi biasanya dia mainnya sekitar, iya bener sih, main sideways sih, belum bisa nge-breakout. Konfirmasi breakout itu belum kuat. Masih wait-and-see lagi sih kita ini RPT-nya. Tadi saham cuannya ada yang nanya lagi gimana, karena dia telat join katanya. Cuan tadi ya volatile banget sih, jadi kalau mau masuk udah bearish ya. Iya, jadi mungkin kalau belum punya, mau beli, wait and see dulu, ngelihat perkembangan selanjutnya, apa udah ada demand buy, udah ada buyer gains control, apa masih seller, ini masih seller semua kan kalau ini kan. Oke, terus terus ada nanya cuan juga, cuan brand. Oke, brand ya. Nah, ini pertama ini udah dari sini udah bearish ya, terus di sini nggak langsung turun, terus dia sideways, sideways di sini. Ya paling ini udah balik sideways lagi ya kalau kita lihat. Terus juga di sini kalau kita mau fokus ke
pergerakan time frame yang lebih kecil di sini kan ada double tops juga ya. Ya, double top Dan kecil. sudah ditembus 5.800, paling hati-hati aja. Next supportnya 4960 gitu. Kalau misalkan dia turun di bawah ini akan lanjut bearish lagi ya. Karena kan ini sebetulnya yang sideways ini bisa jadi dia membentuk ini lower high ya. Artinya nanti dia selesai membentuk lower low lagi. Ya, jadi ya diperhatikan aja, jangan sampai turun di bawah 4960. Kalau mau di buy, mesti wait and see nih, tunggu nanti di atas 4960 ini apakah ada candlestick yang menandakan dia akan balik arah. Jadi tetap wait and see sih untuk ini. Oke. Jadi itu ya untuk saham-saham PP sekalian kita udah bahas semua di sini. Kemudian ya mana ya, untuk support resist, untuk melihat support resist dan breakout harus narik candle ke belakang sampai periode berapa lama. Benar, ini paling banyak pertanyaan untuk ini nih. Kita mau ngelihat, kadang-kadang mau ngambil Fibo juga ngambilnya berapa lama gitu loh, kan hampir mirip ya narik kayak itunya, support resistnya harus narik candlenya itu dari berapa lama. Iya, itu paling bingung kadang-kadang. Ya, sebenarnya nggak ada patokan berapa lamanya untuk ke belakang, cuman kita lihat yang terdekat ya. Misalkan kalau kita mundur ke belakang, berarti kan kita sekarang cari resisten ya. Resisten terdekatnya ya di sini. Yang next resistennya ya kita mundur ke belakang lagi, kita cari high-nya ya di sini. Nah, ini nggak mesti ada patokannya berapa lamanya. Terdekat aja yang ada. Terus kalau misalkan cari support, misalkan ini low-nya di sini, ya kemudian next-nya ya di sini. Jadi ya cari yang terdekat aja sih kalau untuk support resisten. Jadi nggak mesti mundur terlalu jauh, karena kan kalau terlalu jauh berarti kita lihat time frame-nya harusnya lebih besar lagi. Cukup ganti time frame aja, nggak usah mundur terlalu jauh gitu. Oke. Terus mana sih? Kombinasi price action katanya. Ini ada juga nanya gini, support dan resist yang fraktal itu bagaimana? Yang apa? Fraktal. Oke. Ini mungkin maksudnya misalkan di daily time frame dia ada support, ada high, kemudian kalau kita gunakan di time frame yang lebih kecil itu ada support juga ya. Ya mungkin gitu ya. Misalkan contoh ya, ini mesti coba cari-cari dulu ya. Karena misalkan di sini kan ada sedikit high kecil di sini ya. Ini kan biasanya kalau di daily ini kita akan skip, kita biasanya langsung ke sini. Tapi kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil, sebenarnya di sini ada resisten. Ya. Paling kita coba misalkan ke hourly ya, 1 jam. Nah, di sini kan ada swing high di sini. Ya kurang lebih ya seperti ini. Paling kita lihat, kalau mau cari lebih detail, kita cari juga swing-swing kecilnya ya. Karena di time frame yang lebih kecil pasti nanti dia ada support resistance juga di situ. Contohnya yang di sini tadi. Kalau di daily nggak kelihatan, tapi di hourly-nya kelihatan gitu. Oke. Terus ini ada juga yang nanya kayak indikator apa yang biasa digunakan untuk swing day trading dan scalping? Jika EMA atau EMA itu berapa aja? Time frame chartnya menggunakan apa untuk swing, day trade, sama scalping? Oke, pertanyaannya cukup ini ya, detail ya. Ya, bagus. Kalau misalkan, ini kalau untuk referensi pribadi ya, saya biasanya sih cukup, kalau indikator cukup menggunakan moving average ya. Moving average itu pun ya juga yang simple, ya biasanya MA20 atau MA60. Kalau untuk time frame yang jangka waktu yang lebih panjang, MA200 ya, itu maksimal. Terus juga untuk time frame-nya daily cukup, meskipun untuk day trade sekalipun daily cukup, karena kan kita ngelihat candlestick-nya di daily juga udah kelihatan. Terus juga apa lagi ya? Lagi dari pertanyaan. Tadi trade, iya. Sama aja sih sebetulnya. Ya. Paling kalau swing trade MA juga bisa, MA2060. Kalau day trade paling ya MA5 juga bisa gitu.
dimainin aja nanti Kalau periodenya ya. kalau untuk scalping baiknya pakai time frame yang Kalau scalping baru Day- frame bisa menit. 1 30 jam. menit atau 15 Tiga- menit bisa. Oh, 15 atau Bisa 30 menit ya. Tapi saya pribadi jarang sih scalping, minimal day trade sih paling Iya. untuk jangka pendek ya. Iya, sama sih. Aku juga kurang gitu suka dengan scalping karena menurut aku kadang-kadang untungnya nggak sebanding kalau pas kita salah posisi. Cuannya kecil-kecil, tapi begitu kita kan nggak mungkin tiap hari trading scalping itu tiap hari cuan dong. Pasti ada salah satu hari yang kita gagal, dan kalau gagal market sekarang kan kalau turun kita lihat kan gapnya gede-gede tuh turunnya. Kalau kita turun kita cutnya nggak cepet, itu ruginya lumayan gitu. Jadi cuan kita kecil-kecil sekali karena gapok gede. Maka aku lebih suka nge-swing. Kalau swing kan kita bisa ngumpulin keuntungan kita kawal pakai chart. Kalau chartnya itu masih uptrend mungkin kita bisa hold. Atau misalnya kita mau udah dia tiba-tiba koreksi, kita bisa juga jual, nanti kita cover. Jadi istilahnya bisa kita kawal gitu ya. Jadi cuan itu lebih berasa kalaupun ada salah satu dari sekian banyak trade kita yang rugi, kita masih ada simpenan untung. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi ya itu balik lagi ke kebiasaan sama risk profile sama ya kenyamanan trading sih. Mungkin kita akan jawab juga sebagian yang di YouTube ya. Ada pertanyaan dari Chat Pegas. Apakah udah ada tanda-tanda uptrend? Oke, Pegas ya. Pegas ya, ini kita udah bisa bilang ini uptrend. Karena kan ini dia sebenarnya sebelumnya sudah konsolidasi dan juga sudah breakoutnya juga sudah diiringi dengan lonjakan volume yang juga cukup signifikan ya. Dan dalam perjalanan dia menuju breakout ini candlestick-nya juga cukup bullish ya. Artinya ini kita sudah bisa bilang ini ada indikasi memasuki bullish trend. Ya, yang penting jangan sampai nanti di pertama turun di bawah support 1090. Terus juga ya ini tinggal kita tunggu aja ya nextnya, apakah nanti dia akan koreksi dulu ataukah dia langsung naik. Tapi kalau ditanya apakah dia sudah mulai masuk bullish, ya ini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai masuk bullish. Iya. Kalau kita lihat candle hijaunya juga cukup meyakinkan, volumenya juga disertai peningkatan ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya belum punya posisi untuk Pegas, kita baiknya bagaimana? Karena ini kan udah 4 hari hijau. Kalau 4 hari hijau kan berpotensi banget untuk ada yang profit taking gitu. Mungkin kita pas dia throwback ke berapa tuh, 12. Pas dia habis naik nih kan 4 hari, mungkin pasti koreksi. Kalau kita misal belum punya posisi, baiknya masuk di berapa ya Mas Rehan? Bentar, sebelumnya ini kemarin kalau nggak salah hari Jumat ini kemarin kita ada rekomendasi Pegas di 12.10 apa 12.20 saya lupa ya. Nah, ini tinggal hold aja ya. Tapi kalau baru mau punya, kemarin TP kita tuh di 12.80 ya, karena 12.80 itu ada di main zone sama 12.30 ini belum kena sih. Harusnya masih ada potensi ke sini. Cuman kan sekarang kan harga udah terlanjur naik ya. Benar. Dan resikonya juga sudah mulai tinggi sih kalau kita baru mau masuk. Nah, lebih aman lagi ya kita tunggu koreksi. Karena misalkan kalau kita beli sekarang mungkin risk to rewardnya ini nggak sebanding ya. Misalkan naik ke target cuma 3%, ke area support terdekat ini bisa sampai 7%-an gitu. Jadi ya lebih aman ya kita tunggu koreksi. Cuman kalau misalkan dia mau main jangka pendek ya bisa aja sih. Nah, misalkan naik persen jual, jaga stop loss-nya di 1190 gitu. Nah, kalau dari harga sekarang misal kita mengukur kira-kira dia bisa potensi koreksi ke berapa nih yang idealnya untuk kita masuk, misalnya nyampe apa pakai ini Fibo retracement? Bisa pakai Fibo retracement, cuman kan Fibo retracement itu minimal kita mesti tunggu sampai pembentukan swing high dulu ya. Sekarang kan ini masih swing low. Sebentar, swing low-nya di sini. Nah, swing high-nya kan belum terbentuk ya, takutnya ini masih bisa naik. Jadi ya harusnya sini kita belum bisa pakai Fibo retracement. Kalaupun ini terus setelah itu turun baru mungkin ini bisa kita pakai. Ya, paling di area 1160 sampai 1130 kayak gitu. Baru ini bisa kita manfaatkan untuk beli di situ. Ya, itu pun ya tetap kita tunggu konfirmasi candlestick-nya. Benar. Ya, paling kalau saya sih sementara di sini. Iya. Cocok kotak sih. Ini. Iya.
Oke. Terus ada pertanyaan juga, MBMA kan udah deket di area support, apakah akan rebound MBMA-nya? MBMA ya. Nah ini juga pertama perlu diketahui juga ya, kalau misalkan pertama ini masih downtrend, dan biasanya support pada saham yang downtrend itu bukan support yang kuat ya. Artinya support yang pada saat saham downtrend ini akan mudah sekali ditembus. Karena kan kita bilang tadi, selama dia downtrend dia akan terus membentuk formasi primary trend, secondary reaction, dan primary trend lagi ya. Nah ini ya, kalau dari persentase apakah dia memantul apa enggak, ya paling mantul dikit, habis itu lanjut turun lagi ya, minimal ya kayak begitu dulu. Jadi kita nggak rekomend sih biasanya untuk buy di support pada saat dia downtrend. Kecuali ada candlestick yang mendukung, ya mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk day trade aja. Kalau udah ada candle hijau mungkin boleh coba buy, tapi karena nih chart patternnya kurang bagus, mungkin begitu udah kena support yang 510 misalnya besokannya ada candle hijau nih, kan kalau kita lihat kan memang berita mengenai komoditi ini mulai bagus, misalnya udah ada candle hijau, spekulasi buy, begitu gagal dia ternyata turun lagi langsung cut gitu ya, disiplin ya. Iya betul, harus, apalagi dia masih downtrend, kalau kan nanti di bawah turun terus. Iya. Oke. Jadi untuk beli boleh, tapi mau tunggu ada perlawanan dari buyer. Kalau kita lihat kan ini masih seller semua ya, lebih dominan ya. Betul. Tunggu ada candle hijau, mungkin itu lebih berani kita untuk spekulasi buy, tapi begitu gagal kita langsung stop loss ketat. Ya, minimal 2G dulu lah. Oke. Terus bagaimana dengan saham properti BSDE sama CTRA, mana yang lebih oke? Kayaknya CTRA deh. BSDE sama CTRA ya? Iya, BSDE kemarin laporannya jelek. Iya, BSDE downtrend juga ya, jadi kita nggak kurang menarik sih sebetulnya. Abis sideways panjang malah turun. Iya. Ini yang agak males. CTRA ya, kalau CTRA, nah ini masih lebih baik dari BSDE karena ini masih uptrend ya, cuman mesti hati-hati juga sih, paling jangan sampai dia turun di bawah 1190 ya. Karena kalau turun di bawah 1190 ya ini bisa jadi beres, jadi ya tetap diperhatikan level supportnya gitu. Terus oke. Ada juga yang mengenai ASA. Kemudian emang kemarin itu ASA sama SLC, dan waktu yang awal-awal aku lebih suka waktu ASA-nya jalan dari 700-an, karena nggak kelihatan, aku nggak sempat lihat, terus jadi kan udah keburu naik. Jadi karena SLC masih lagged kan aku sempat rekomen SLC, tapi karena kemana SLC naik kenceng, aku rekomen untuk switch ke ASA gitu, karena chart ASA menurut aku lebih menarik daripada SLC kemarin. Nah menurut Mas Rehan ini chart ASA bagaimana? Udah ini kapan handle bukan sih? Enggak, belum sih. Belum confirm. Saya nggak ngelihat KP handle sih. Saya cuma ngelihatnya ini inverted head and shoulder ya. Oh. Nah, ini. Oh, oke. Headnya. Oh, oke. Kayak gitu paling. Ya cuman ya oke sih, karena kan ini pertama dia sudah breakout resisten 765, terus kemarin juga menguat ya, terus volumenya juga lumayan. Paling ini boleh take profit paling di area resisten sekitar 900 sampai 910 ya. Terus juga nanti dijaga stop lossnya di bawah 780. Ya, cuman ini sayangnya gini aja, harusnya kan idealnya kita beli 765 ya. Yes. Terus ini ya udah ini ibaratnya di kesempatan kedua sih. Iya. Ya udah sedikit telat kalau saya bilangnya sih gitu. Itu masih menarik. Resikonya udah lumayan besar sih kalau sekarang. Nah kalau berarti untuk ASA itu kalau punya barang mendingan hold dulu kalau lihat kayak gini kan, karena dia naik candle hijau lumayan convincing, sama ada volume juga nih. Kalau tergantung ya belinya di berapa. Kalau misalkan dia baru masuk, boleh TP dulu sebagian nanti di area 840, 850, sisanya boleh di hold.
Kalau misalkan dia masuknya misalkan di area ini ya, baru breakout ya, ini boleh ditahan sampai 900. Tapi kalau yang belum punya mungkin tunggu. Ya, sama mungkin dia TP untuk day trade aja sih jangka pendek dulu. Okay. Karena udah tinggi sih kalau saya lihatnya. Oke. Nah, kalau ASLC-nya gimana Mas Rehan? ASLC. Kalau ASLC ini memang masih uptrend ya, cuman candlestick terakhirnya agak kurang meyakinkan ya. Biasanya sih kayak gini-gini saya hindarin sih, karena dia udah naik tinggi, takutnya nih naiknya udah selesai gitu. Terus paling kita ya tunggu koreksi lagi gitu baru masuk. Sekarang sih masih enggak belum. Iya sih. Biasa aku sukanya ASLC tuh beli kalau dia lagi adem, lagi sideways, lagi tenang. Kalau lagi tinggi begini biasanya susah, kecuali kita day trade gitu. Begitu beli untung rugi sore kita jual, karena dia ya gini volatile juga, model barangnya banyak yang scalping tuh. Ini juga ada di main zone sih, takutnya ada ketahan di sini. Oke. Terus ada juga nih, bagaimana cara menentukan demand zone? Oke, untuk demand zone ini mungkin agak kurang familiar ya. Benar. Di para trader saham. Biasanya sih cara ini saya pakai di trading gold atau forex, cuman sebenarnya saya udah sempat backtest ya di IHSG, ternyata ini bisa dipakai juga. Tapi di IHSG untuk saham satu persatu sih belum. Cuman cukup oke ya. Contohnya misalkan saya pernah pakai di DBNI. Nah, ini ada demand zone, beberapa demand zone ya. Misalkan sebelum saya jelasin apa itu demand zone ya. Demand zone 1, kemudian ini demand zone kedua. Sebentar ya. Ya. Terus demand zone berikutnya di sini. Nah di sini. Udah nggak ada lagi ya. Ya udah nggak ada lagi. Jadi demand zone itu mungkin ini konsep ini familiar untuk orang-orang yang trading forex atau pernah belajar mengenai SMC atau ICT trader ya. SMC itu smart money concept, kalau ICT itu inner circle trader. Biasanya kita pelajari mengenai ada namanya imbalance gitu ya. Kan kalau ada candlestick kayak gini. Nah, biasanya kalau ada gap di antara ketiga candlestick ini ya, misalkan di sini ada gap di sini ya, ini gap, nah kayak gini. Ini kan ada gap, artinya antara candle ini ke ini nggak ada candle yang menutupi. Maksudnya gimana jelasinnya? Kalau di sini ada ekor, nah ini kita nggak bisa bilang ini gap karena udah ketutup gitu. Berarti ini bukan demand zone. Tapi kalau misalkan ada gap, ya nggak ada ekor, di sini kosong, nah ini kita bisa bilang demand zone. Ini sama seperti gap sebetulnya. Biasanya kalau ada terjadi koreksi, nah di sini dia akan mantul ya di area imbalance, price imbalance ini, atau kita biasa sebut fair value gap. Kalau saya biasa istilahnya demand zone. Nah biasanya dia akan mantul di sini. Contohnya di BBNI ya. Ini kan yang di sini, kita hapus dulu MA-nya. Biasanya kan yang di sini ini candle yang ini dengan yang ini ada gap nih. Jadi nggak ada ekor yang menutup di sini. Jadi ini kita bisa bilang high yang ini dan low yang ini demand zone. Dan di sini mantul ya di area ini ya. Meskipun tembus sedikit terus mantul. Di sini juga ada gap kosong. Di sini antara 3 candle ini, 2 candle ini kosong. Terus harga memang sempat memantul ya, naik, baru dia turun lagi. Kurang lebih ya kayak gitu sih kalau saya lihat demand zone itu dari gap yang ada di 3 candle ini. Ya. Itu biasa kita sebut price imbalance atau fair value gap namanya. Oh, ini juga ada. Memang ini cara biasa pakai di trading forex, cuman saya sempat backtest di IHSG dan ini juga bisa dipakai. Ternyata cukup oke ya. Jadi saya pakai. Namanya FVG bukan? Demand zone. Iya. Iya, benar ya? Atau imbalance bisa.
Iya tuh, benar berarti ya. Antara dua ini. Oke. Jadi setelah dia naik, kemudian dia koreksi, itu ada gap yang namanya demand zone ya. Atau ya, saya biasa sebutnya demand zone, takutnya kan kalau di imbalance nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Ini kebetulan ada yang ngerti nih Pak William katanya. Ya, Pak. Oke, ya mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman, ini ilmu mungkin yang lumayan baru buat kita juga, buat kita ya tambah-tambah insight lah ya kalau buat trading. Kemudian kita ambil beberapa. Ada pertanyaan juga mengenai chart yang waktu closing session tiba-tiba ditarik jarum ke atas atau jauh ke bawah. Itu artinya apa? Berarti artinya back scalper dong. Ya nggak sih? Pas closing katanya jarumnya tarik ke bawah. Mungkin itu juga bisa kayak rebalancing nggak? Kayak kemarin misalnya contoh Ramayana, adem-adem tiba-tiba ada jarum. Jadi tapi kalau kayak gitu kan rebalancing, kadang kalau rebalancing agak susah sih. Itu juga udah di luar analisis teknikal. Benar, karena itu ya sesuatu yang nggak lazim gitu. Bukan kebiasaan kita kan menganalisa teknikal berdasarkan pergerakan di hari-hari atau historical. Tapi kalau itu kan kejadian yang baru, jadi agak susah sih. Tadi ada juga mungkin nanya, kalau WIRG di weekly falling wedge, emang ya? Coba kita lihat ya. Weekly ya. WIRG. Enggak sih. Ini agak malah ini cenderung flag ya, meskipun flag itu kan idealnya didahului oleh tren yang bullish ya. Cuman ya ini enggak sih. Kita nggak bisa bilang ini ya falling wedge. Oh enggak ya. Dan trennya juga ini masih cenderung downtrend sebenarnya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan juga, bukan pertanyaan. Jadi ada yang minta, ya udah saham apa yang direkomendasikan buy oleh Rehan yang kira-kira minggu depan boleh kita pantau nih. Ada nggak yang Rehan suka dari pergerakannya yang potensi untuk kita beli untuk minggu depan yang kita harapkan bisa profit taking nantinya? Ya, sebenarnya sih saya belum screening ya, harusnya nanti. Cuman ya nggak apa-apa, ini mungkin kita sambil cari sebentar ya, mudah-mudahan. Biasanya, ini weekly ya. Biasa screeningnya? Ya. Screeningnya pakai yang daily ya? Daily pakai daily. Oke. Terus, ini kita lihat sekilas saja ya. Iya. Biasanya saya ada banyak faktor juga sih, selain melihat dari chart. Asal menarik, ini bisa dijadikan pilihan juga ya, stop pick kalau misalkan mau buy. Terus Pegas juga masih menarik sebetulnya secara tren. Terus cuman paling ya kita masih wait and see untuk Pegas, tapi ini menarik, masih ada potensi kenaikan yang lumayan. Terus lagi ya, sebentar kita sambil cari ya. Breeze bisa dipantau, tapi mesti menunggu candlestick-nya ya di area demand zone ini. Jadi paling ya 3 itu sih yang ASA, Pegas, dan Breeze. Tapi untuk Breeze masih wait and see ya. Yang potensial untuk sementara sih 3 itu. ASA, Pegas, sama Breeze. Breeze ya. Itu yang arahnya masih naik. Arahnya masih naik, tapi untuk mungkin kalau Breeze kita harus lihat pembukaan market sih, kalau pembukaan market untuk minggu depan kali ya. Kalau ASA kan memang itu secara tren itu menarik, Pegas juga kan. Breeze juga sebenarnya trennya menarik, kemarin koreksi 2 hari ya. Iya, memang masih bullish Breeze. Cuma lagi koreksi aja. Nah koreksinya, kalau aku sih kecenderungan aku pantau dari 3 ini,
aku pantau terutama BRIS yang cukup menarik karena dari story, dari kemarin kenaikannya juga diiringi volume gede dan ini juga mulai koreksi. Jadi buat yang udah jualan atau yang kemarin nggak sempat beli bisa jadikan momentum pembalikan arah ini untuk buy on weakness atau pas dia reversal ya, buy on reversal. Jadi tunggu lihat marketnya buka. Kalau mungkin biasanya aku suka gini, kalau diturun-turun ya udah aku tunggu lagi di bawah, tapi mulai dari turun itu mulai ada yang beli, udah ada yang makan over, nah itu biasa aku beli. Nah beli terus mungkin nggak beli full power dulu sambil lihat konfirmasi lagi nih, kalau misal ada mulai ada makin belinya makin kuat, baru kita ngambil posisi baru ya, untuk nambah posisi maksudnya kayak gitu. Biasanya berarti lihat dari bid offernya sih. Iya benar. Oke, mungkin yang dari Rehan hari ini cukup lumayan banyak ya kita bahas, kita belajar, kita juga dapat insight bahwa ini ada 3 saham yang sangat menarik untuk kita pantau. Sekarang aku minta waktu untuk ini ya, Rehan, untuk share technical chart dari IIE. Oke, bentar ya. Share technical chart. Seperti biasa kita juga ada rekomendasi. Ini kenapa begini sih slideshow? Oke, untuk yang minggu ini, minggu depan seperti biasa disclaimer. Kemarin kita udah bilang ya bahwa bearish skenario itu ada potensi koreksi dan memang ternyata benar koreksi. Nah setelah koreksi ini, kalau bullish skenario ini bagaimana indeksnya? Karena indeks sudah membentuk all time high dan koreksi, tapi dia tetap bertahan di 7280. Ketika koreksi, IHSG berpotensi rally menuju target rounding bottom di 7720. Ini kalau bullish skenario. Dan untuk winner finish score-nya ini kriteria 6 dari 8. Tapi kalau dia melanjutkan bearish, kira-kira nih IHSG bagaimana ya? Karena dia membentuk higher high, tapi dia koreksi. Potensi koreksi itu berlanjutan akan terbuka setelah indikator RSI itu membentuk bearish divergent terhadap IHSG. Jadi IHSG juga berpotensi koreksi menuju 7250 dan 7099 dan membentuk double top. Ini kalau bearish. Mudah-mudahan udah selesai ya koreksinya kemarin. Dan untuk rotasi sektor, kalau kita lihat minggu ini yang kira-kira menarik secara weekly, biasa aku kan suka lihat yang di improving. Ada IDX cyclical, industry, health, trans, non-cyclical, sama prop. Dan yang masih leading ini finance, yang kehilangan momentum ini infranya turun. Dan yang lagging itu ada basic, IDX energi, sama tech. Nah kalau yang daily IHSG ini ya improving, basic, trans, sama finance, sama non cyclical. Yang leading ada infra, industri, dan energi. Yang lagging ini ada tech, prop, health, dan cyclical. Kemudian ini adalah yang finance. Nah kebetulan kemarin banyak yang ada satu yang ex dividend ya, atau 2 yang udah ex dividend, dan ada 2 yang akan 3 yang akan memberikan dividen. Yang improving ini ada Tugu ini improving, BNII, Penin Bank, BCAP, Bank Danamon, BJBR. Yang leading ada Bank Niaga, BBTN, NISP, BBRI, Bank Mandiri, dan BBNI yang kelihatannya losing momentum, ini agak turunnya. Arto juga yang dari leading dia langsung turun ke weakening. Dan yang lagging ini banyak banget, ada BBYB, ada BTPS, ada PNBS, ada Saratoga, BTPN. Biasa kita lihat yang di improving aja yang lebih menarik. Kemudian untuk yang basic ini yang kayak Tima, ini improving, Inco, MBMA, ESA, ada Agi, ada Antam, ada Semen Gresik, dan Avia yang tiba-tiba muncul ke leading. Dan ada PSAB juga ini yang sangat-sangat menarik untuk PSAB ini. Kemudian ada TPA yang dari leading dia langsung ngedrop ke weakening karena kemarin memang koreksinya lumayan ya. Barito yang dari weakening pindah ke lagging, dan ada BRMS, ada Arci, ada DKFT. Dan kira-kira saham yang menarik
ada apa? UT ini rebound dan akan tes poin B dari 25.000. Break level tersebut akan membuka peluang buat UT untuk rally menuju PRZ bad pattern di 27.900. Rekomendasi untuk UT adalah buy if break 25.000. Buy area bisa dilakukan di 25.300 hingga 24.100, target 126.800, target 227.900 dan stop lossnya 23.500. Kemudian ada ASA ini rebound dan break resistance downtrend line di 805. Jika break level tersebut, ASA itu berpotensi membentuk falling wedge menuju 915.000 dan 1150. Rekomendasi teknikal untuk ASA adalah buy area bisa dilakukan di 850 hingga 810, target 1915, target 2000 dan stop lossnya di 800. MACD adalah positif. Kemudian ada Inco ini break resisten di 4230, tetap bertahan di sekitar 42, maka Inco ini berpotensi kembali rally menuju target double bottom di 4940. Future Kumon ini udah mengkonfirmasi sinyal positif. Rekomendasi teknikal untuk Inco adalah buy area di 44 hingga 42, target 14750, target 24940 dan stop lossnya 4150. Kemudian ada Medco yang memang tadi sempat kita bahas juga. Medco ini break point B di 1295 dengan volume besar hingga break level tersebut akan membuka peluang Medco untuk kembali rally menuju PRZ bad pattern di 1625. Rekomendasi teknikal untuk Medco adalah buy area di 15 hingga 1415, target 11570, target 2 1625 dan stop lossnya 1370. Kemudian ada ESA ini break resistance di 565. Jika ESA bertahan di sekitar 560, maka ESA ini berpotensi rally menuju target double bottom di 650. Senko Span A ini berpotensi membentuk golden cross terhadap Senko Span B. Jadi rekomendasi teknikal untuk ESA adalah buy 600 hingga 545, target 1620, target 2650 dan stop lossnya 540. Dan yang terakhir ada NCKL rebound dan break point B di 935. Jika break level tersebut akan membuka peluang NCKL untuk kembali rally menuju PRZ bad pattern di 1065. Rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy area di 975 hingga 940, target 1020, target 2065 dan stop lossnya di 925. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikal minggu depan. Oke, karena kita sebenarnya udah lewat daripada jam yang kita biasa ngobrol 1,5 jam, nggak kerasa karena kita belajar banyak dari Mas Rehan dan belajar juga diajarin macam-macam triknya, triks dan tips dari Mas Rehan. Jadi mungkin kita udah sampai di penghujung webinar kita hari ini. Dan kira-kira Mas Rehan ada closing statement nggak untuk teman-teman semua di sini? Ya, paling untuk closing statementnya ya mudah-mudahan yang kita pelajari tadi ya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian, terutama buat yang selama ini masih bingung ketika beli yang dibeli turun, yang dijual naik, terus juga buat saham-saham yang nyangkut semoga kedepannya udah nggak kejadian lagi, karena kan tadi pertama kita sudah pelajari membaca arah harga yang seharusnya kita belinya ketika naik dan yang kita hindari yang turun dan yang sideways, dan juga kita masih wait and see ya paling yang untuk closing statement-nya gitu aja sih. Oke. Makasih banyak untuk Mas Rehan dan makasih banyak untuk BRI Dana Reksa yang sudah mensupport acara kita. Pada Bu Vivi juga makasih udah membantu kita mengedukasi teman-teman semua di sini, dan semoga teman-teman di sini bisa mengambil manfaat dari webinar hari ini ya. Mungkin gitu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika tertarik untuk buka rekening di BRI Dana Reksa, bisa di awal acara kita ada scan barcode, tinggal scan di sana untuk buka dan belajar, dan banyak lagi arahan-arahan dari Mas Rehan yang seringkali dia share dari pagi, siang, sore itu selalu ada. Dan ada yang namanya itu kalau mau tutupan market BBB apa sih Mas? Bekal buat besok. Iya, itu bekal besok. Itu kadang-kadang dia akan share sore, besokannya bisa naik kencang, itu bisa jadi ya uang saku, uang jajan banyak banget deh buat bisa buat TP-nya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Makasih ya Mas Rehan dan BRI. Sekali lagi saya ucapkan thank you. Sampai ketemu mungkin di lain kesempatan. Thank you ya semua. Salam sehat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, bye.